Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sehat nggih? Yang sakit Sukron ya. Sukron, Nabil, kemana? Siapa lagi? Sukron, Nabil, Alvin, kemana? Alvin di pondok. Nabil? Nggak tahu. Perempuan? Komplit ya. Oke, nggak apa-apa. Selanjutnya kemarin kita telah membahas tentang tanggung jawab dalam mengemban amanah. Quran surat At-Tahrim ayat 6. Siapa saja yang harus kita pelihara dari api neraka dalam surat At-Tahrim? Siapa saja? Diri kita sendiri dan keluarga, ayah, ibu, adik, kakak dan lain sebagainya yang harus dijaga dari panasnya api neraka, dari masuknya ke neraka. Dengan cara apa? Dengan cara menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Yang selanjutnya adalah Quran surat Toha ayat 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk, wal 'aqibatu lit-taqwa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-sholat, dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat. Wastabir 'alaiha, dan sabar dalam mengerjakannya. Ya harusnya sabar dalam mengerjakan sholat, harusnya sabar kita selaku umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalnya dalam peristiwa Isra Mi'raj itu sholatnya berapa waktu? 50 waktu. Kira-kira berapa jam 50 waktu? Yang 5 menit saja berapa? 5 menit. Yang 5 waktu saja berarti berapa jam? 25 menit. Yang 5 waktu saja 25 menit. Kalau 50 waktu kira-kira berapa? Banyak lah ya, kira-kira banyak kayak gitu. Maka seharusnya seyogianya kita sekarang harus sabar dalam melaksanakan sholat kayak gitu. Hadiahnya surga, insya Allah kayak gitu. Hadiahnya surga ya, karena kemarin surat At-Tahrim memerintahkan kita dan keluarga supaya terhindar dari api neraka. Dilanjutkan surat Toha di sini membahas tentang perintahkan keluarga perintah apa? Perintah sholat kayak gitu. Sholat yang seperti apa? Yang sabar dalam mengerjakannya. Ya sabar, harus bangun pagi jam 4:30 harus sudah bangun. Jam 4 kalau pengen dapat tahajud ya jam 3 sudah bangun kayak gitu. Jam 4:30 nanti sholat subuh, dilanjut tadarus Al-Quran sampai 5:30 siap-siap bantu ibu bapak nyuci piring, nyapu, ngepel dan lain sebagainya. Sampai jam 6:30 siap-siap mandi berangkat sekolah, sampai sekolahan jam 7 selesai kayak gitu. Kegiatan paginya ada sholat tahajudnya, ada sholat subuhnya, ada sholat
ada sholat tambah sholat duha kayak gitu. Jam 6:30 atau jam 7 sholat duha. Nah, di sini tetap yang diperintahkan itu adalah keluargamu. Keluarga kita semuanya. Kalau ada keluarga kalian, adik kalian atau kakak kalian yang masih belum mau untuk sholat atau subuhnya masih tidur, kalian sudah tidur, berkewajiban untuk membangunkan. Kalau orang tua gimana? Ya sama saja. Orang tua termasuk keluarga kayak gitu. Contoh bapak pakai yoga belum bangun jam 5, kira-kira apa yang dilakukan yoga? Apa Kak? Membangunkan dengan cara yang sopan, dengan cara yang baik kayak gitu. Manusia itu kalau diperintahkan dengan lemah lembut, insya Allah mengerjakannya juga dengan sungguh-sungguh. Beda dengan yang terpaksa kayak gitu. Yang terpaksa wassalam. Ya tidak? Kayak gitu. Ya Ci, depanmu siapa itu? Pin? Siapa? Hah? Ahmad siapa? Ahmad Abadi. Jangan terpaksa gitu. Di antaranya implementasi terpaksa sekolah itu sekolah ngantuk-ngantuk, tidur-tiduran, malas-malasan. Itu mungkin sekolahnya terpaksa kayak gitu. Jangan terpaksa. Dilakukan dengan penuh keikhlasan. Ikhlas tidak? Kalian jadi siswa ikhlas tidak? Mungkin ada yang belum ikhlas. Kok saya jadi siswa ya? Kapan jadi bosnya? Suatu saat. Allahumma amin gitu. La nas'aluka rizqan, kami tidak meminta rizki kepadamu. Nahnu narzukuk, kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Nah, harusnya kalau kita sebagai manusia, sebagai hambanya Allah, harus selalu mau sholat kayak gitu. Bandingannya apa? Bandingannya rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalian punya gigi enggak? Pernah sakit gigi? Ada yang pernah sakit gigi? Pernah gak? Gimana rasanya? Sakit yang atas yang bawah? Yang bawah. Perempuan ada yang sakit gigi? Pernah sakit gigi? Nah, yang belum kan termasuk rezeki dari Allah, belum dikasih sakit gigi. Gigi sakit aja bisa sampai ke otak, bahkan bisa menjadikan marah-marah. Benar nggak? Sakit gigi itu bisa menimbulkan marah-marah kayak gitu. Tapi kan awalnya kita dikasih sama Allah normal kan, komplit, giginya komplit, normal, tidak ada yang berlubang, tidak ada yang sakit dan lain sebagainya. Nah, bandingannya itu baru gigi, belum lambung ya, sifat lambungnya sudah luar biasa. Titik juga ya, lambungnya sudah luar biasa. Luar biasa itu sudah dikurangi nikmatnya apa ya? Karena dikasih sakit. Ya sakit juga nikmat. Sakit juga nikmat dari Allah, dalam rangka mudah-mudahan dengan sakit itu wasilah kita, wasilah kalian semuanya lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kia juga sama, kemarin berapa hari nggak masuk katanya sakit perutnya, sama kayak gitu. Seperti halnya penyakit yang diberikan oleh Allah kepada Nabi, penyakit kulit Nabi siapa? Nah, yang diuji dengan penyakit kulit Nabi Ayub alaihi salam. Dikasih penyakit kulit sama Allah, tapi dengan beliau diberikan nikmat sakit, itu lebih mendekatkan diri kepada Allah kayak gitu. Apa yang diminta Nabi Ayub sama Allah ketika sakit kulit? Curhat. Ya curhat sama Allah, ya Allah, penyakit ini sudah menjadikan kurang sempurnanya ibadahku kepadamu kayak gitu. Nah, jadi tidak memohon sembuh, tidak meminta sembuh, tapi mengatakan bahwa dengan sakit itu menjadikan ibadahnya Nabi Ayub tidak
sempurna. Yang diinginkan itu kepengin ibadah sempurna. Makanya kalau kalian lagi sakit, yang dipinta itu jangan sembuh. Ya Allah, saya dengan sakit ini jadi kurang sempurna ibadahnya. Gara-gara sakitnya kena emah, jadi berdirinya sakit, sholatnya sambil duduk. Jadi saya minta ya Allah, mudah-mudahan Engkau menjadikan sakit ini sembuh, ya jangan bukan sembuh, menjadikan ini semua itu menjadikan ibadahnya sempurna. Kayak gitu. Seperti halnya yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Curhatnya itu dari sakitnya menjadikan ibadahnya kurang sempurna. Bon, kembali nahnu narzuku, kami di sini Allah yang memberikan semua rezeki. Dari mulai badan kita, dari mulai makanan yang kita makan. Mohon maaf, ada yang pernah kelaparan enggak? Ada yang pernah kelaparan? Enggak ada ya? Belum pernah ya? Jajan selalu ada dari orang tua. 10.000 ya? Jajannya berapa? Ci, berarti jajannya berapa, Ci? Jajannya berapa? 10.000. 10.000 itu bisa buat beli nasi padang. Nasi padang plus ikannya. Ya. Nah, iya. Berarti kalian tidak kekurangan. Kalian tidak ada kategori kekurangan harta. Orang tua kalian alhamdulillah orang tua yang mampu dan alhamdulillah tidak ada yang kelaparan kayak gitu. Nah, itu rezeki dari Allah, makanya harusnya malu kalau tidak menjalankan perintah Allah. Kalau tidak sholat harusnya malu. Malu karena apa? Karena kita sudah dikasih sempurna, kaki sampai ujung rambut semuanya sempurna. Semuanya diberi oleh Allah gratis. Rezeki makanan dikasih, minuman dikasih, cukup ya? Nggak ada yang berlebihan kan? Nggak ada. Dan sekali Allah juga memberikan yang lebih, contoh banjir, airnya kelebihan. Yaitu dalam rangka supaya manusianya pada sadar. Kalau dikasih ujian, kita harus tarik kesimpulan bahwa ada sesuatu hal yang kurang pas pada diri kita. Dikasih ujian oleh Allah kayak gitu. Mungkin ibadahnya kurang lama, mungkin mintanya kurang lama, kurang banyak. Boleh nggak minta banyak sama Allah? Boleh kayak gitu. Wal akibatu littaqwa, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah kayak gitu. Ternyata akibat yang baik itu akan diterima di akhirat sesuai surat At-Toha ayat 132. Akibat dari semua kejadian itu yang baik adalah akibat yang diterima di akhirat. Akibat yang baik maksudnya kayak gitu. Sekarang kalian kalau malas-malas di dunia, maka akibatnya ya akan tidak baik nanti di akhiratnya. Kalau di dunianya malas-malasan kayak gitu. Ada yang tadi subuh tidak sholat? Ada yang tadi subuh tidak sholat? Yoga sholat? Yoga nggak sholat subuh. Kenapa nggak sholat subuh? Jam berapa bangunnya? Hah? 6:30. Sholat aja gak? Semuanya saja ya. Kalau kalian bangun subuh jam 6:30, sholat aja jam 6:30. Itu pernah kejadian pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW beserta sing tukang adzan, siapa namanya? Siapa? Bilal. Dalam suatu perjalanan udah hampir mau subuh, Rasulullah itu memerintahkan Bilal untuk tidak tidur, jangan tidur, tolong jaga supaya subuhnya bangun. Ternyata dalam perjalanan itu karena kecapean semuanya, tertidurlah semuanya. Berikut Bilalnya juga tidur. Setelah tidur akhirnya ketika bangun kok terasa sinar matahari hangat di wajah yang tidur itu. Berarti kalau matahari sudah hangat berarti jam berapa? Ya sekitar 6:30 lah mungkin.
Kayak gitu. Dan itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Sama, tetap ambil air wudhu, sholat qobliyah dulu malah, sholat qobliyah subuh, lalu sholat subuh dilakukan di waktu bangunnya. Kayak gitu. Jadi kita itu jangan memaksakan sesuatu hal yang memang kita tidak kuat. Nantilah ya, 5 menit lagi. Jangan memaksakan apa yang tidak kuat oleh anggota tubuh kita. Semisal kalau ngantuk banget terus memang tidak menjadi langganan, itu hukumnya boleh. Bangunnya kesiangan tapi tidak jadi langganan. Kayak gitu. Ya, abad. Nah, langganan baik ya. Langganan tidur di atas meja gitu. Jadi kurang senang saya kalau lihat seperti itu. Apa saya harus jalan-jalan ngajarnya nggak perlu lah ya. Sambil duduk kok kedengaran. Kayak gitu ya. Gitu. Biar santai kayak gitu. Iya, ya jangan sambil tiduran di atas meja lah kayak gitu. Ya nanti kalau saya keluar tidur di sana enggak apa-apa. Gitu. Dilihatnya kurang enak kayak gitu. Tapi sedikit aja keton lah. Nah kalau tahu di sekolahan itu siangnya ngantuk, maka tidurnya jangan kemalaman kayak gitu. Nanti pelajaran saya yang seperti itu tekon ngadeg lah ya. Tekon berdiri sampai pelajaran selesai. Kayak gitu ya. Nah, nanti yang ngantuk kon berdiri sampai pelajaran selesai gitu. Tapi ya melas selama sokon ngadeg. Sampai manalah barusan. Tekan dila dadi kelalen. Nah ini terakhirnya wal akibatul taqwa. Akibat yang baik itu untuk orang-orang yang mendapatkan kebaikan di akhirat. Jangan sampai akibat yang buruk yang didapatkan kita di akhirat. Berusaha memberikan akibat yang baik di akhirat. Begitu. Pun udah pada kimutan MBK ya. Ada pertanyaan? Bad? Ada pertanyaan enggak?